Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara membuat akun di Net Academy gitu. Jadi untuk Net Academy ini banyak sekali kursus-kursus gratis yang bisa diambil. Nah, silakan mengunjungi situs webnya Skill for All Cisco ya. Di sini bisa diakses. Kemudian pilih yang Cisco Skill for All. Cisco sini ciscoforall.com gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya kita belum punya akun, wajib mendaftarkan akun terlebih dahulu. Nah, ini untuk pilihan bahasanya kita pilih saja bahasa Inggris supaya bisa kita pahami ya sedikit-sedikit. Nah, sebetulnya di layanan ini Skill for All ini akan diarahkan atau diautentifikasi ke Net Akademiknya itu sendiri. Nah, caranya kalau misalnya sudah punya akun, maka silahkan mengisi alamat email ini dengan alamat email yang sudah didaftarkan sebelumnya. Kemudian pilih login. Tetapi kalau misalnya belum punya akun, pilih saja continue with Google. Di sini ada beberapa pilihan akun. Nah, misalnya menggunakan ini ya, Henry HIW. Nah, kemudian lanjutkan saja. Oke, ini untuk select country-nya pilih Indonesia. Untuk your birthday-nya silahkan diisi sesuai dengan tahun lahir masing-masing, bulannya juga sama. Kalau misalnya sudah dipilih tahun lahir, bulan lahir, dan country, pilih continue. Oke, di sini akan mengkonfirmasi post name, last name-nya diisi sesuaikan saja dengan nama masing-masing ya, karena untuk nanti di sertifikat ini yang akan ditulis. Oke, kita continue saja. Ini term and condition, kalau mau dibaca silahkan, tapi saya biasanya dilewat saja karena terlalu banyak ya, tetapi ini wajib di checklist sebagai persetujuan. Kemudian pilih accept and continue. Oke, sudah tersedia akun di skillforall.com di Net Academy. Nah, di sini sudah ada tulisannya welcome Henry Muhammad Nawawi. Kalau misalnya mahasiswa sekalian berdasarkan namanya masing-masing. Dan perlu diketahui bahwa ini untuk status ya, di sini learner, berarti seorang pembelajar. Ya, my learning berarti di sini ada dashboard yang harus diikuti. Nah, untuk mata kuliah ini keamanan sistem data dan informasi yang wajib dieksplor ini kan banyak tuh. Ada cyber security, kemudian networking, OS and IT, data science, programming dan lain sebagainya. Khusus untuk mata kuliah ini yang wajib diikuti kursusnya adalah di cyber security. Kemudian pilih introduce to cyber security. Nah, kemudian kalau misalnya sudah bisa dibuka untuk tugas satunya cyber introduce to cyber security. Untuk bahasa di sini tersedia dalam bahasa Indonesia, maka pilih saja bahasa Indonesia supaya memudahkan kita untuk membaca instruksi atau perintah-perintah lainnya. Nah, kalau misalnya sudah dipilih bahasanya dan kita akan memulai kursusnya, pilih get started. Nah, artinya kita sudah daftar untuk kursus pengenalan keamanan cyber. Nah, perlu diketahui tuh di sini juga dijelaskan sebelum memulai kursus jawablah pertanyaan untuk mengetahui pengetahuan saya di bidang keamanan cyber. Nah, di sini ada ya, tinggal dibaca saja. Kalau misalnya sudah, klik pemeriksaan pengetahuan saya. Nanti di sini akan disediakan beberapa pertanyaan tuh. Manakah contoh-contoh berikut yang mengilustrasikan bagaimana malware dapat disamarkan? Nah, ini silahkan dijawab saja gitu ya, benar atau salahnya. Nah, nanti akan ketahuan seberapa besar tingkat pemahaman diri saya terhadap keamanan cyber. Tapi kalau misalnya tidak tahu jawabannya, pilih saja
saya tidak tahu jawabannya. Gitu ya. Kalau misalnya sudah, tinggal diklik kirim. Tapi dicoba saja, jangan diklik saya tidak tahu jawabannya. Tapi menurut mahasiswa sekalian yang logik aja, gitu ya. Manakah dari contoh-contoh berikut ini? Ini hanya sebagai pengenalan saja, sebagai pengecekan saja. Tahu nggak gitu apa cyber security itu apa? Supaya tidak terlalu lama, kita langsung saja ya untuk ke semua pertanyaannya. Baik. Nah, di sini kan ada beberapa daftar pertanyaan. Saya cek ini ada 23 pertanyaan. Kemungkinan pertanyaan yang diberikan ke saya bisa saja sama, bisa saja berbeda dengan pertanyaan yang nanti akan muncul di halaman teman-teman sekalian. Nah, di sini Q1 ini ada pertanyaan, langsung jawab, kemudian kirim sampai Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, dan sampai dengan Q23. Kalau misalnya sudah menjawab semua pertanyaan, maka klik kirim. Nah, di sini kirim semua dan selesai. Ini kalau misalnya sudah dirasa hafal gitu ya. Nah, ini skornya gitu adalah 60 gitu ya. Di 60 itu ya intermediate lah, tengah-tengah untuk apa namanya? Untuk skornya. Kalau misalnya mau di print ya silahkan di print di sini gitu ya. Sebagai apa? Sebagai acuan saja. Saja ini kalau mau disimpan boleh, tidak juga tidak apa-apa karena masih bisa dilihat nantinya untuk di tahap selanjutnya. Nah, kita coba print saja sebagai dokumentasi. Yang tadi pingsan simpan. Juga iya. Itu loh, sembilan mati kita ada ngajar di depan modal. Simpan. Oke, sudah close. Jadi kalau misalnya setelah melakukan pengecekan pengetahuan ya, bisa dilanjutkan dengan memulai untuk kursus ya, kursus pada akademi atau panduan yang sudah kita pilih untuk pengenalan keamanan cyber. Nah, di sini ada video tutorial, silahkan di play saja sampai selesai. Nah, ini di play ya, di Welcome to this introduction to cybersecurity course. Navigating through the module. Oke, ini silahkan ditonton sampai selesai. Kalau misalnya sudah selesai, silahkan untuk modul-modulnya dikerjakan. Tuh. Jadi setiap minggu paling tidak satu modul selesai. Jadi untuk modul 1 selesai di minggu kedua, modul 2 minggu ketiga, dan seterusnya ya. Nah, nanti di akhir di pertemuan ke-7 atau ke-8 pada satu TS pengenalan keamanan cyber untuk ujian akhirnya nanti harus sudah dikerjakan ya, harus sudah dikerjakan, dan saya butuh untuk sertifikatnya. Kalau misalnya sertifikatnya sudah ada, nah berarti tugas 1 dinyatakan selesai. Seperti itu ya untuk mata kuliah keamanan data dan informasi.